Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kubur, membangun di atas kubur itu maksudnya bangunan. Kalau membangun, jadi pertama kubur itu harus tanah wakaf. Kalau tidak nanti diwaris dan dijual, nanti bingung. Jadi jangan mengkubur kecuali sudah jelas tanah itu diwakafkan untuk kuburan. Kalau ada orang mengkubur di tanahnya orang, namanya gosop. Selagi mayatnya belum hancur, diangkat lagi, itu dibongkar lagi. Jadi jangan sampai kita mengkubur di tempat yang belum diwakafkan. Sebab nanti tiba-tiba baru dikubur, tanahnya dijual. Yang beli nggak mau ada kuburannya, buang tuh kan, begitu nanti bisa bermasalah. Kemudian setelah itu tidak boleh membangun sesuatu di atas kuburan. Menginjak tanah kubur, menginjak kubur juga hukumnya haram. Makanya kalau kita berjalan di kubur, hati-hati jangan menginjak atas kubur, karena kita perlu memuliakan orang yang telah meninggal dunia dari ahli iman itu. Adapun membuat keramik-keramik dan sebagainya, memang khilaf besar di antara para ulama. Khilaf besar di antara ulama kita, sebagian mengatakan adalah derajat haram. Kalau kita di semen, derajat haram. Nah Rasulullah SAW ayyujassal kubru, kubur itu ditajsis itu kasih tembok, itu adalah haram. Itu adalah riwayat dari Nabi SAW. Ini pendapat para ulama, kebanyakan ulama mengatakan seperti itu, dan ulama kita ahli sunnati wal jamaati. Cuman dari ulama kita ahli sunnah wal jamaah ada yang mengasih celah. Yang diharamkan yang dibangun adalah yang haram untuk diinjak, karena agar tidak tertutup. Jadi yang haram dibangun adalah yang haram yang diinjak. Jadi yang haram diinjak adalah yang di atas kuburnya. Makanya kalau membuat jangan sampai ditutup. Dan tidak usah dimegah-megahkan, wajar saja. Baik. Ini adalah ternyata ada khilaf di antar ulama, paling tidak itu adalah masuk bab kemakruhan. Cuman kalau langsung kita mengatakan haram mutlak selagi itu masih ada khilaf di antara para ulama, maka kita harus lebih lega dalam hal ini. Memang riwayatnya adalah dilarang untuk mentajsis kubur, dan di antaranya para ulama menjelaskan sebab-sebab dilarang ditajsis. Sebab apa? Namanya kubur itu tanah wakaf. Kemudian kalau memang itu tanah wakaf, nanti suatu ketika jika tanah ini tidak cukup untuk mengkubur, maka itu akan dikasih orang lagi. Jadi kalau sudah disemen nanti jadi susah. Nah, ini diantaranya sebab-sebab. Maka tetap lebih baik dibiasakan saja. Maka saya pun berwasiat, semoga panjang umur. Kalau mati nanti saya cukup dibuatkan nisan 2 saja, tanda bahasanya ini loh saya sudah mati. Kemudian paling di kiri kanannya itu adalah hanya dikasih apa tuh, batu-batu alam begitu saja, yang sekiranya kalau orang duduk tidak kejeblos ke bawah. Dan kemudian jangan dikasih degan kalau saya lagi dikubur, ya nggak usah dibawa degan. Dan tikar saya nggak usah dikubur buat duduk untuk jaga. Nah, tikar kok dikubur kan tidak manfaatnya. Jadi kalau mending masuk ya masuk kubur liang lahat, selesai didoain ya. Jadi kalau ada tikernya, kain, baju-baju dan sebagainya. Kalau saya mati syahid, kecuali bajunya biar masih perang gitu lah. Tadi biasa tidak usah macam-macam, jadi wajar saja. Jadi ada nisan 2, ini tanda bahasanya Buya Yahya sudah mati, yang dulu banyak ngomong sekarang sudah mati. Jadi didoain semoga selamat gitu aja. Itu saja, tidak usah macam-macam doa. Dan disunahkan memang kalau orang meninggal dunia, tancapkan pelepah kurma, karena itu akan mendoakan. Kalau tidak dikiaskan dengan pelepah kurma, pelepah kelapa atau apa saja, itu selesai. Bukan dikasih telur, degan, kendi itu untuk yang nyangkul tuh. Dikasih kendi, tidak minum, saya nggak minum sudah. Kok ada kendi di kuburan saya, aneh-aneh ini. Nggak pakai ya, denger ya ini. Kendi untuk itu yang nyangkul, degannya buat yang nalkin tadi, buat yang ngangkat tuh. Saya kadang-kadang ngiler tuh, ya aduh degan terus ini, saya suka degan nih. Buat saya aja ini. Tidak tahu dari mana itu semuanya. Sayang tuh mubadzir, hukumnya haram. Degan 7.000, lebih baik sedekah untuk fakir, mis. Terus apa lagi yang taruh di kubur tuh? Kendi lah, kendi itu buat yang minum. Kendi itu adalah air, kalau taruh kendi itu dingin sendiri, enak, sudah. Bukan taruh di kuburan. Apa lagi? Bunga ala kadarnya saja, jangan beli bunga mahal-mahal. Kalau tidak usah pakai bunga, cukup pelepah kurma, selesai. Sebab bunga itu mahal juga harganya kan. Daripada mahal sedekah fakir miskin. Ini segala. Jadi bunga hati nanti ya. Insyaallah. Jadi jangan macam-macam ya. Adapun kalau ada orang melakukan pembuatan dibangun itu, ketahuilah asalkan jangan ditutup di atasnya, masih ada khilaf di situ. Dan ini dilakukan juga oleh para ulama-ulama. Adapun memang kebanyakan ulama mengatakan haram, dan ingat jangan biasa mencaci. Loh kalau haram ini kan haram, loh sudah mulai mencaci ulama. Tidak usah, biarkan yang sudah begitu, biarkan begitu.
Tapi saya sendiri berwasiat cuma itu saja, sudah selesai. Nanti ada batu, dan kami melihat contoh yang paling ideal itu kalau kita ziarah kuburnya Habib Muhammad bin Yahya, itu adalah seperti itu, sudah cukup di kiri kanannya dikasih apa? Batu alam, dan sehingga orang kalau ziarah kubur tidak becek ya. Tapi tidak usah dimegah-megahkan seperti itu ya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Kita bakal mati semua setelah panjang umur, mati husnul khotimah.